Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zatana, saya dari IT 401. Sini saya akan presentasikan UAS dari mata kuliah Data Science, yaitu tentang laporan penelitian survei sosial ekonomi nasional atau disingkat juga sebagai SUSENAS. Ya, jadi di sini tuh langsung saja masuk ke bab 1 di latar belakang. Jadi Badan Pusat Statistik atau yang bisa disingkat dengan BPS bertugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan diantaranya untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi rakyat dapat dicapai dengan efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPS bertanggung jawab atas tersedianya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk melihat keadaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, tersedianya data yang berkesinambung juga sangat membantu untuk melakukan koreksi pada program yang sedang dilakukan dalam bidang sosial kependudukan. Data yang dihasilkan BPS dikumpulkan antara lain melalui sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, survei angkatan kerja nasional, dan survei sosial ekonomi nasional. Nah, jadi itu dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pembahasan mengenai salah satu jenis survei yang dilakukan oleh BPS, yaitu survei sosial ekonomi nasional atau disingkat juga sebagai SUSENAS. Tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tersedianya data tersebut sangat diperlukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Alasan penulis memilih survei SUSENAS sebagai pokok bahasan dalam makalah ini karena penulis tertarik untuk mengetahui kegiatan dan 3 aktivitas dari BPS. Nah, di sini langsung masuk ke tujuan ya. Yang pertama itu untuk mengetahui gambaran umum tentang BPS, yang kedua itu untuk memperoleh wawasan mengenai survei di bidang SUSENAS. Yang di poin ketiga itu untuk menganalisis salah satu kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS. Nah, yang ada juga manfaatnya. Ya, nomor satu itu untuk mengetahui gambaran umum tentang BPS. Yang kedua itu memperoleh wawasan mengenai survei SUSENAS. Yang ketiga itu memahami salah satu kegiatan survei yang dilakukan oleh BPS. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peran yang harus dijalankan oleh BPS sebagai berikut, yaitu menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini dapat dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya. Membantu kegiatan statistik di departemen lembaga pemerintahan atau intuisi lainnya, mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statik, membangun kerjasama dengan intuisi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Adapun visi BPS adalah menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional, didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi yang mutakhir. Sedangkan misi BPS adalah untuk menjunjung pembangunan nasional BPS, mengembangkan misi mengarahkan pembangunan statistik pada penyediaan data statistik yang handal dan bermutu, efektif dan juga efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik. BPS sebagai lembaga pemerintahan non-departemen yang berbeda di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan beberapa ketentuan perundangan. 1. UU nomor 16 tentang statistik. 2. Keputusan Presiden nomor 86 tahun 1998 tentang BPS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik berdasarkan keputusan Presiden nomor 86 tahun 1998 dalam menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi yang diselenggarakan BPS adalah nomor satu itu melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan sosial,
ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan. Nomor 2, atas nama pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh 2 atau lebih instansi, menunjukkan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu mengadakan segala daya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau disebut juga Susenas ialah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik pada waktu dan tempat tertentu. Survei yang dilakukan meliputi survei Sosial Ekonomi Nasional, survei Angkatan Kerja Nasional, dan survei penduduk antar sensus. Survei adalah metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi, tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan 7 keseimbangan antar jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu, dan biaya. Pengumpulan data dengan metode survei memiliki banyak keuntungan. Poin pertama itu menghemat biaya. Poin kedua itu pengumpulan dan penyajian data lebih cepat. Poin ketiga, cakupan variabel yang lebih luas. Poin keempat, akurasi lebih baik. Sejak tahun 1963, setiap tahunnya BPS melaksanakan Susenas. Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data dan sosial kependudukan yang relatif sangat luas, antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan atau gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi lainnya, pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Data yang dikumpulkan akan bermanfaat untuk penyusunan kebijakan dan sebagai alat untuk memonitor dan evaluasi keberhasilan pembangunan. Data sosial ekonomi tentang aspek pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kesempatan kerja sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil-hasil pembangunan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk keperluan tersebut, melalui survei Sosial Ekonomi Nasional dikumpulkan data sosial ekonomi penduduk, diantaranya tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, pemukiman, sosial budaya, dan konsumsi dengan pendekatan rumah tangga. Sepanjang penyelenggara Susenas telah banyak yang dilakukan penyempurnaan baik dalam hal cakupan metodologi, organisasi lapangan, dan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Nah, jadi itu pada tahun 1992 melalui Susenas dilakukan pengumpulan data. Melalui Susenas terdiri atas pengumpulan data dasar pokok atau disebut juga core dan sasaran khusus atau modul yang dilakukan setiap tahun dengan modul yang berbeda. Ada 3 modul, yaitu modul konsumsi atau pengeluaran, pendapatan rumah tangga, modul sosial budaya, dan pendidikan, dan modul kesehatan perumahan, di mana modul yang sama akan berulang setiap 3 tahun sekali. Data core yang mencakup data demografi, pendidikan, kesehatan gizi, perumahan, konsumsi, pengeluaran rumah tangga, pendapatan, dan sosial ekonomi lainnya dikumpulkan setiap tahun. Sedangkan pengumpulan data modul yang mencakup data konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, sosial budaya, dan pendidikan, serta perumahan dan kesehatan dikumpulkan setiap 3 tahun secara bergilir. Pada tahun 2007, Susenas Core dan modul kembali dilaksanakan. Jika dilihat urutannya, pada tahun ini adalah giliran modul perumahan dan kesehatan. Namun karena ada kegiatan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, di mana mencakup variabel kesehatan yang pada awalnya termuat dalam modul perumahan dan kesehatan, maka Susenas modul tahun 2007 hanya mencakup variabel perumahan dan pemukiman. Kuesioner yang dirancang untuk modul tahun ini hanya memuat pertanyaan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman, sehingga modul untuk tahun 2007 diberi nama dengan nama modul perumahan dan pemukiman. Nah, statistik perumahan dan pemukiman. Untuk memahami tentang Susenas, diberikan salah satu contoh hasil survei Susenas sendiri yang pernah dilakukan oleh BPS, yaitu statistik perumahan dan pemukiman 2007 di Indonesia. Nah, jadi itu dikumpul ini data-data core nih dari tahun 2007 gitu. Nah, ini dia nih. Nomor 1 itu ada status kepemilikan bangunan dan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, luas lantai, air minum, sanitasi, sumber penerangan. Nah, untuk modul sendiri ada nilai kontrak atau sewa rumah, cara memperoleh bangunan, cara pembayaran rumah, kepemilikan surat tanah,
status sertifikat tanah, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan bangunan, juga kondisi lingkungan. Salah satu data yang menjadi contoh untuk dibuat dalam makalah ini yaitu status kepemilikan atau penguasaan tempat tinggal. Nah, berikutnya identifikasinya. Nah, untuk tujuan sendiri, tujuan penulisan publikasi statistik perumahan dan pemukiman 2007 adalah untuk memberi informasi gitu, teman-teman. Jadi untuk meliputi data modul-modul juga ya informasinya. Nah, untuk ruang lingkupnya, Susenas 2007 dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia dengan ukuran sampel ini nih 285.904 rumah tangga. Seluruh rumah tangga sampel di atas dicacah dengan kuesioner core sebanyak 68.800 rumah. Gitu. Nah, ini tuh di sini ada metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan data rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tahun 2007. Nah, selanjutnya itu ada status penguasaan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Nah, jadi itu diadakan juga ya teman-teman ya. Di sini juga ada kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh. Nah, ini adalah presentasinya nih, rumah tangga menurut status penguasa tempat tinggal di tahun 2007. Daya beli menyebabkan sebagian penduduk terpaksa menempati rumah bukan milik mereka sendiri ya. Jadi emang kayak ya masih banyak yang mungkin pendapatannya masih di bawah standar gitu, karena bisa dilihat ya dari grafik tadi. Nah, ini presentasi rumah tangga dengan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri tahun 2001, 2004 dan 2007. Nah, ini juga presentasi rumah tangganya ya di tahun 2007. Nah, kita masuk ke bab 3 penutup. Ya, di sini kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Survei adalah metode pengumpulan data dengan mengambil sebagian objek populasi, tetapi dapat mencerminkan populasi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah variabel, akurasi, tenaga, waktu, dan juga biaya. Survei Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas, antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan atau gizi, perumahan, sosial ekonomi, kegiatan sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran, dan pendapatan rumah tangga. Data hasil Susenas, modul perumahan dan pemukiman 2007 menunjukkan persentase rumah tangga menurut status kepemilikan tempat tinggal, yaitu bangunan yang memiliki tanah yang milik mereka sendiri, kontrak, sewa, rumah dinas, dan juga lainnya. Di sini saya menulis saran bagi pembaca sekiranya dapat menggunakan makalah ini sebagai referensi dalam memahami salah satu jenis survei. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya ucapkan terima kasih.